Profesor Sutana Somal. Bendungan Ciawi Bogor dihimbau kepada Presiden RI dievaluasi manfaatnya. Bogor Bendungan Katulampa kembali siaga 1 setelah hujan selama 6 jam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Curah hujan yang tinggi memang sering terjadi di Bogor dan Jawa Barat. Sehingga pemerintah pusat membangun dan meresmikan Bendungan Ciawi Bogor. Dengan harapan bisa mencegah banjir ke Bogor Depok Jakarta atau siaga 1. Hanya saja waktu membuktikan dan menguji sudah tepatkah pembangunan Bendungan Ciawi sesuai untuk fungsinya atau sudah bermanfaatkah Bendungan Ciawi menurut penilaian Profesor Dr. KH Sutana Somal SH.MH. 3 Maret 2025. Profil Bendungan Ciawi terletak di Desa Cipayung, Desa Gadok, dan Desa Sukakarya di wilayah Kecamatan Megamendung serta Desa Kopo di wilayah Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari laman PUPR, pembangunan Bendungan Ciawi mulai dilaksanakan sejak Desember 2016. Maka dengan anggaran proyek 798,70 miliar Bendungan Ciawi dibangun. Profesor Dr. KH Sutana Somal SH.MH pemerhati bencana alam di wilayah Bogor pada 2 Maret 2025, dengan melihat Sungai Ciliwung meluap sehingga pada jam 21.30 WIB Bendungan Katulampa Bogor siaga 1 dengan arus air yang luar biasa meluap. Untuk menuju Depok dan Jakarta maka patut dihimbau kepada Bapak Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto agar DPR RI, para pakar bendungan mengkaji ulang sudah sesuaikah pembangunan Bendungan Ciawi yang konon katanya akan mampu menanggulangi bencana banjir ke Bogor, Depok, Jakarta. Sangat disayangkan bila anggaran proyek Bendungan Ciawi Bogor yang hampir tembus 800 miliar ketika diuji dengan cuaca maka tetap saja siaga 1 di Bendungan Katulampa dan harapan besar masyarakat akan aman tidak kebanjiran akan pupus sirna. Bila perlu libatkan tim ahli dari Belanda yang konon katanya pakarnya bendungan untuk mengevaluasi sudah sesuaikah Bendungan Ciawi mampu mengatasi banjir karena Sungai Ciliwung yang hari ini meluap dan mengerikan melihatnya. Anggaran besar mencapai ratusan miliar Bendungan Ciawi tersebut harap diaudit oleh BPK dan KPK apakah sesuai dan tepat sasaran. Agar tidak akan terjadi saling tuduh dan saling mencurigai ke depannya. Maka sudah sepatutnya para perencana pembangunan pada proyek bendungan harus hati-hati dan tidak asal jadi. Narasumber, Profesor Dr. KH Sutana Somal SH.MH. Editor, Novis. Selamat pagi dari media Jejak Kasus Group di Bogor melaporkan Bendungan Katulampa siaga 1 pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 2 Maret 2025 untuk masyarakat di wilayah sekitar aliran Sungai Ciliwung diharapkan untuk berhati-hati. Mohon maaf karena lampu tembak di Bendungan Katulampa ini rusak sehingga tidak ada lampu sorot yang bisa menerangi dan memperjelas situasi Bendungan Katulampa yang sungainya sangat deras. Saat ini telah terjadi satu orang korban di Cisarua usia 50 tahun yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung. Kondisi memang hujan sangat besar dari sore menjelang maghrib sampai pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 2 Februari 2025. Selamat malam Pak Andi. Ya, kami dari media Jejak Kasus Group di wilayah Kabupaten Bogor mohon informasi terkait siaga 1 Sungai Ciliwung, Pak. Sementara tadi monitor kita jam 21.33 sampai siaga 1 meter 20 dikarenakan hujan dari kawasan puncak dan memasuki dari hari kemarin siaga 3 dan cenderung masih menurun terus. Masih ya. Ada korban nggak Pak di daerah Cisarua? Ada lanjut di kawasan puncak, ada monitor. Kita lagi fokus kepada tinggi air Bendungan Katulampa. Baik. Pak Andi, ini himbauan untuk masyarakat di wilayah Bogor, khususnya yang memang dilintasi oleh Sungai Ciliwung dan masyarakat Jakarta atau Bekasi. Apa komentar dan saran dari Pak Andi? Ya, harapan kami warga yang di Ciliwung, Kota Bogor, Depok dan Jakarta pada desa mereka sudah mulai
kita siaga memastikan. Begitu ya. Oke. Berita yang hari ini kita pantau sempat menyentuh siaga 1 Pak ya. Siaga 1 hari ini. Siaga 1 ya. Tadi di jam berapa Pak? Siaga 1? Jam 21.30. 21.30 ya. Baik Pak Andi, terima kasih. Dari media Jejak Kasus Group, Nofis Husin melaporkan. Masya Allah, air Ciliwung gede banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, anjir guys. Oh. Anu arah luhur bejakeun euy di Stokola ieu jembatan ieu hancur ieu. Jembatan Parapatan ieu tuh. Tuh. Pegat jembatan Parapatan. Batu Layang banjir parah, rumah kerendam, toko kerendam. Allah. Nah, ini jalan Batu Layang kah? Koswalungan. Rumah kerendam rumah. Aduh. Rumah. Aduh. Biarin. Banjir. Rumah banjir. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Termasuk rumah saya. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi, takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat video saya, tolong melaporkan dari Kampung Pensiunan RW 01 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Banjir, tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan. Pensiunan landing. Info terkini, Jembatan Hankam runtuh. Tidak bisa dilewati. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jembatan Hankam putus. Tuh. Ya, dari media Jejak Kasus, posisi di Hankam Cisarua melaporkan jembatan di Hankam Cisarua menuju Jogjogan. Jembatannya ambruk atau tergerus oleh air sungai Ciliwung. Dan diperkirakan kembali membangun jembatan ini bisa memakan waktu 6 bulan atau 7 bulan ke depan bagi masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya untuk melintasi jembatan ini tidak memungkinkan kembali, maka bisa melewati jalan alternatif yang lain. Beginilah kondisi jembatan yang sudah ambruk dan beberapa tebing yang ada di pinggiran sungai Ciliwung terlihat longsor.
dari media Jejak Kasus Novi Susin di wilayah Bogor tanggal 3 Maret 2025 melaporkan. Ya, inilah arus sungai Ciliwung yang sangat besar di Bendungan Katulampa sehingga banjir sangat besar, sangat berbahaya untuk masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai Ciliwung. Masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya masyarakat di Jawa Barat, mempertanyakan apa fungsinya bendungan yang baru saja dibangun di Ciawi, di wilayah Cipayung, Cibogo, yang sudah menghabiskan biaya ratusan miliar. Tetap saja masyarakat di wilayah Bogor, Jakarta, Bekasi sangat khawatir bila sungai Ciliwung banjir di wilayah puncak mengalami hujan besar yang sangat lama sehingga Bendungan Katulampa mencapai siaga 1. Masyarakat Jawa Barat, masyarakat wilayah Bogor mempertanyakan apa manfaatnya bendungan yang baru dibangun di wilayah Cibogo, Cipayung, Ciawi yang sudah diresmikan oleh Presiden yang lalu. Semoga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat karena banjir masih terus terjadi di wilayah sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Ya, baik dari media Jejak Kasus Grup Novi Susin di wilayah Bogor, inilah Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor yang dibangun memakan biaya 798 miliar, hampir menyentuh di angka 800 miliar pelaksana proyek oleh Abi Praya. Apa fungsi bendungan ini untuk masyarakat sekitar alur sungai Ciliwung di wilayah Bogor, di wilayah Jakarta, dan wilayah Bekasi? Apa manfaat dari Bendungan Ciawi yang dibangun oleh pemerintah? Manfaatnya, bila kita melihat pada hari ini tanggal 2 Maret 2025, pada tanggal 2 Maret 2025, Bendungan Katulampa masih siaga 1 dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitaran bantaran Sungai Ciliwung untuk waspada banjir. Siaga 1 Sungai Ciliwung ini bukan sekali 2 kali, bahkan sudah puluhan kali. Bahkan dari masa kolonial Belanda pun Sungai Ciliwung sudah mengirimkan banjir. Maka masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat di wilayah Bogor, masyarakat di wilayah Bogor mempertanyakan proyek Bendungan Ciawi yang memakan anggaran 798 miliar ini, apa manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bogor, masyarakat DKI atau masyarakat Jakarta dan masyarakat Bekasi? Karena kita mengetahui siaga 1 masih terjadi di Katulampa. Dari media Jejak Kasus Novi Susin melaporkan. Ya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Alvan. Bapak Alvan ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Basuki. Sauki. Dengan Bapak siapa? Bapak Arwan. Mohon informasi terkait adanya bencana alam dari Sungai Ciliwung. Ada korban jiwa Pak? Ada korban jiwa? Ya. Diinfokan tadi ada korban 1 berjenis kelamin laki-laki, untuk usia belum diketahui. Beliau hanyut saat tadi adanya banjir. Itu tragedinya gimana? Apa di rumah? Apa dia ada di dalam perjalanan atau gimana? Jadi untuk TKP-nya
rumah beliau yang hanyut ini Pak, rumah korban yang hanyut ini di sisir pinggir sungai banget gitu Pak. Oh, Jadi, di pinggir sungai banget ya? Kondisi dapurnya ini emang di pinggir sekali. Oh, posisi dapur. Ya. Jadi saat banjir itu terjadi, beliau di dalam rumah? Betul Pak, memang posisi untuk rumahnya, dapurnya berada di tikungan sungai Pak. Di tikungan Jadi, sungai? Air bah datang, Ya. menghantam dapurnya, kondisi dapur pun hanyut Pak. Baik. Sama korban pun ada di situ. Di Cuma satu orang aja, keluarga yang lain? Satu orang aja Pak, untuk keluarga yang lain berhasil diselamatkan. Setelah berhasil dievakuasi Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Alvan Tari. Pak Alvan, izin untuk kegiatan untuk pencarian korban, bagaimana Pak? Tadi kita sudah koordinasi bersama jajaran terkait seperti BPBD dan Basarnas. Untuk perencanaan evakuasi korban akan dilaksanakan besok pagi karena untuk malam ini tidak dimungkinkan untuk melakukan pencarian. Karena untuk arus juga Pak sampai saat ini masih deras. Masih sangat deras Pak ya. Ya, Pak. Baik, dari media Jejak Kasus, Grup Novis Husin melaporkan tanggal 3 Maret 2025 telah terjadi bencana alam di sekitar wilayah Sungai Ciliwung yang dari Tugu Cisarua sampai ke arah Bogor dan Jakarta. Dari kepolisian Pak ya, dari Polres Pak? Polres Bogor. Dari Polres Kabupaten Bogor. Baik, dengan bantuan dari Polres Kabupaten Bogor yang telah siaga menunggu instruksi dan bekerja sama dengan BPBD beserta Basarnas untuk melakukan evakuasi korban pada besok pagi tanggal 3 Maret 2025 sampai korban bisa diketemukan. Demikian informasi yang bisa diberikan untuk masyarakat. Terima kasih Pak Alvan ya. Selamat pagi Pak. Putus, lemigas, atas lemigas. Atas lemigas, longsor, atas lemigas, jalan terputus. Dibagi dua, jalur satu dibagi dua, gantian. Ya terus. Sok, terus. Yuk, terus. Wilayah Tugu 50 meter sebelum rest area telah terjadi longsor. Sedang dilakukan pembenahan, perbaikan, dan dibersihkan. Dari jam 24 atau jam 00 sudah tim Basarnas BPBD melakukan pembersihan lokasi. Kemungkinan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tanggal 3 Maret 2025 jalan di Tugu Cisarua sudah kembali normal. Media Jejak Kasus Novis Husin melaporkan di wilayah Bogor. Basarnas bersama Polres Kabupaten Bogor bersama Dishub telah melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah Tugu 50 meter sebelum rest area. Kondisi saat ini masih antrian kendaraan sangat panjang karena memang belum dibuka. Sekitar setengah jam lagi lokasi sudah bisa digunakan kembali untuk 2 jalur kendaraan mobil baik dari Bogor menuju Cipanas. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT itu akan mengurangi wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar.
close, close.